Pernah nggak kalian itu ngemikir gini, aku pengen banget deh targetku kayak gini gitu. Misalnya berat badan, tapi kok nggak pernah kecapai. Apa yang kurang, apa yang aku perlu lakukan. Ini salah satu yang aku ingin bicarakan di story time kali ini. Halo guys, selamat datang di channel YouTubeku lagi. Perkenalkan, nama aku Lina. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe di sini buat ngikutin segala informasi berdasarkan pengalamanku, berdasarkan aku dengar dan aku dapat tentang ide atau segalanya tentang Swedia. Jadi jangan lupa sekali lagi di subscribe buat ngikutin terus. Jadi guys, apa yang aku bicarakan ini juga refleksi ke diri aku sendiri, karena hal ini yang aku ingin targetkan itu udah lama banget aku pikirkan, aku mau. Sampai sekarang itu nggak pernah terwujud, dalam arti mungkin mendekati tapi nggak sesuai maksimal yang aku mau gitu. Dan seperti yang kalian dengar dari awal video ini adalah aku ingin bercerita tentang bagaimana mencapai target atau mencapai goal, atau dalam arti dalam bahasa Swedia itu målplan. Apa sih artinya target? Apa sih artinya goal? Menurut aku dan apa yang aku terima di tempat kerja itu dalam hal membantu mereka mencapai target kehidupan mereka, itu adalah sesuatu yang kita pikirkan udah lama banget, yang udah lama kita inginkan tapi belum pernah terwujud karena disebabkan ada faktor-faktor yang mungkin kita lewatin atau faktor-faktor yang tidak terstruktur dengan baik. Jadi itu adalah goal atau tujuan atau target yang aku maksud dari sini. Karena kalau misalnya kita tanya apa sih target kamu, apa sih goal kamu, apa sih dream kamu, pasti banyak deh, macem-macem, mungkin sekitar 20 macem gitu. Tapi dalam hal ini adalah kita mencoba memperkecil target itu, yang mana yang bisa kita lakukan, yang bukan sesuatu yang impossible atau sesuatu yang terlalu berhayal-hayal. Sesuatu yang benar-benar gampang, yang benar-benar kita inginkan. Nah, pertanyaan kedua itu yang biasanya kita ajukan kepada pasien ini adalah, mengapa kamu mau mencapai target ini? Apa yang kamu mau gitu? Dan kembali ke aku pikir ini juga baik ya, dalam arti aku itu kemarin nge-gym lagi, dan ternyata aku itu berat badan malah naik ya. Jadi dari berat ideal itu sekitar plus 13 kilo. Iya, 13 kilo aku harus buang. Dan sebenarnya aku itu 4 bulan yang lalu, sebenarnya terakhir aku timbang itu sekitar aku perlu menurunkan sekitar 5-6 kilo. Sekarang 13 kilo, bayangin. Jadi hal yang aku terapkan ini sama dengan hal yang aku terapkan di tempat kerja dengan mereka, dengan pasien itu, yaitu kenapa aku mau mencapai goal atau target ini. Nah teman-teman, selain hal yang aku sebutkan tadi, sebab aku ingin turun berat badan, selain untuk sehat, selain aku juga dalam kehidupan ini bisa bekerja sampai aku pensiun, yaitu harus sehat ya. Dan yang ketiga tentu saja bonus kalau misalnya olahraga itu badan bagus. Yang ketiga, nomor 1, kita udah tahu kenapa kita mau target ini, sebabnya kenapa kita udah tahu, dan sekarang bagaimana untuk mencapai target ini supaya bisa terlaksanakan dengan baik. Dan teman-teman, selain goal yang mungkin lebih besar, lebih luas gitu ya, dalam arti aku akhirnya pengen badan yang bagus, yang seperti ya kayak Jennifer Lopez kayak gitu istilahnya ya. Tapi kalian juga bisa bikin
bikin target yang lebih kecil sebelum mencapai target yang lebih besar. Nah, Del Mall ini atau target yang kecil ini itu adalah aku dengan senang hati bisa turun misalnya nih 6 kilo aja dalam waktu 1,5 bulan kayak gitu. Dan target yang kecil ini aku sengaja menentukan batas waktu. Misalnya nih sekitar 2 bulan. Ini misalnya bulan Maret sampai bulan Maret, April, Mei, aku itu sudah turun sekitar 6 kilo. Ini ibaratnya Del Mall-nya atau target yang kecil atau goal yang kecil. Sedangkan goal yang besar akan berlanjut dan aku akan mencapai badan yang seperti Jennifer Lopez. Istilahnya ya, ini cuman istilahnya gitu. Jadi ada goal yang gede, ada goal yang kecil. Kita bisa mulai dengan goal yang kecil untuk bertahap mencapai goal yang besar gitu. Semoga kalian ngerti apa yang aku maksud di sini. Nah, yang paling penting nih, bagaimana cara aku untuk mewujudkan hal yang aku udah hal yang aku udah putuskan, yaitu goal yang kecil ini dulu. Dalam waktu 2 bulan aku itu turun 6 kilo istilahnya dari beratku sekarang. Itu salah satunya sudah membuat rencana. Misalnya salah satunya itu nomor 1 adalah untuk pergi ke gym selama 1 jam atau 30 menit minimal, 4-5 kali dalam seminggu. 1 hari pertengahan minggu itu istirahat. Yang kedua, aku juga harus menjaga makanan. Dalam arti misalnya aku mengurangin makanan karbohidrat, aku mengurangin makan yang manis-manis, aku mengurangin makan tengah malam kayak gitu. Jadi makan dengan porsi yang sedikit dan benar. Itu salah satu hal yang aku harus lakukan untuk mewujudkan target aku yang kecil ini dalam waktu 2 bulan untuk turun 6 kilo. Dan teman-teman, tentu saja seperti yang aku terapkan di tempat kerja itu, kalau misalnya kita membuat goal dengan mereka itu, pasti kita harus mempersiapkan juga hal atau rintangan untuk mencapai target ini. Dan itu sama aja kalau aku terapkan ke diri aku sendiri, aku juga bakal suatu hari dalam proses 2 bulan ini, mungkin aku bakal, aduh hari ini enggak deh, cuaca nggak enak, jadi malas trena gitu. Jadi untuk mengantisipasi, kita juga menulis semua itu di dalam agenda atau ya buku apa aja lah. Kalau misalnya ada kendala, misalnya hujan atau misalnya kalau misalnya nge-gym ini ditutup karena ada corona, karena saat ini semakin banyak banget di Swedia, jadi mungkin suatu hari juga bakal ditutup untuk sementara lagi. Jadi hal-hal seperti ini tidak mengurangin target kamu yang kamu udah bikin selama 2 bulan ini untuk mencapai turun sebanyak 6 kilo. Jadi misalnya nih, kamu bisa jalan kaki misalnya dari tempat kerja ke rumah, salah satunya itu kan juga olahraga. Apa aja untuk tahu kalau hambatan ini bagaimana cara mengatasinya gitu. Dan guys, target atau goal ini, gimana mencapai target ini bisa kalian gunakan untuk apa aja. Misalnya kalau kalian untuk mau menyimpan uang untuk pensiun, apa yang kalian lakukan, apa hambatannya, bagaimana caranya. Ada ibaratnya goal yang gede, di goal yang gede ini ada goal yang kecil gitu. Goal yang kecil ini ya lebih pendek jangka waktunya. Kalau goal yang besar itu untuk yang impian, yang ibaratnya ya bukan tidak mungkin, tapi yang lebih wow gitu. Jadi guys, ini yang aku ingin sampaikan kalian, apa yang aku pikirkan dan apa yang aku kerjakan di tempat kerja. Sebenarnya ternyata ada hal-hal yang perlu kita juga bawa dan kita
aplikasikan ke diri sendiri, karena kalau kita kerja itu lebih struktur ya, menstruktur kehidupan orang lain, terutama aku yang kukerjakan. Dan setelah aku pikir, aku juga perlu distruktur kehidupan aku, dalam arti aku itu ngerasakan aku nge-gym udah lama banget tapi belum pernah dapat target yang aku mau. Itu pasti ada sebabnya, itu pasti ada rintangannya. Kenapa? Dan aku pikir, iya, why not aku gunain sistem dari tempat kerjaku ini. Dan aku ingin berbagi kepada kalian, semoga sedikit memberi ya seperti reminder atau sedikit memberi gambaran atau ide, atau ya tentu aja benar juga, kenapa enggak gitu, kenapa enggak kita terapkan ke diri kita sendiri. Oke guys, sampai jumpa di vlog aku selanjutnya tentang kehidupan Swedia, tentang ide, tentang pikiran yang aku ingin bagikan kepada kalian. Jangan lupa di subscribe buat ngikutin terus vlog-vlog aku seperti biasa, sekali dalam seminggu. Jadi jangan lupa di subscribe. Keep safe dan dah.